Teman-teman mau nggak Mas Sadat, Mas Riza misalnya 1 tahun dari sekarang itu minimal Anda di BP3 itu yang punya 6 orang mau BP3 juga, mau nggak kayak gitu? Kalau yang di bawah ini mau BP3 berarti akan ada omset 36 orang kan kalau 100 jutaan 3,6 ditambah 6 orangnya Anda 3,6 ditambah 6 4,2 M. Kalau seandainya 12 bulan dari sekarang Mas Sadat akan punya penghasilan minimal 15 juta setiap bulan tapi nggak ngapa-ngapain. Anda mau nggak 1 tahun ini saya ajak kerja keras? Tapi intinya adalah pertemuan itu akan bisa merubah wajah bisnisnya Mas Sadat, wajah bisnisnya Mas Riza. Wajah bisnis itu menunjukkan isi dompetnya kita, bos. Pertanyaan kita semua, better days nanti, berapapun orang yang Anda bawa, mereka akan kerja gila-gilaan. Kalau seandainya better day minggu depan, Mas Riza mau ngajak berapa orang tim Anda? Berusaha mengajak 6 orang. Berarti kan saya kalau terima sekarang, ini ada 6 tiket nih, orangnya sudah ada tuh. Ada. Nah, saya tinggal kasih tik tik tik. Berarti besok saya nggak usah kerja. Kalau kita sudah punya 6 di kepala kita, si A, si B, si C, berarti kan saya tinggal ketemu, ceritakan kamu mau nggak, bla bla bla, saya kasih, dia beli 50.000. Oke toh, selesai. Berarti besok kerjaan saya 6 itu sudah selesai. Saya masih punya sekian hari ke depan. Berarti kalau saya jadi Mas Riza, target saya bagaimana bukan 6, tapi bagaimana setiap 6 orang ini bisa menciptakan 6 orang baru. Berarti ada 36 orang baru ditambah 6, berarti kurang lebih 40-an orang, betul nggak? Ya. Berarti ya secara ukuran bisnis Mas Riza bisa membawa kalau minggu depan Better Day bisa membawa minimal 30 orang loh. Itu bisa kurang lebih 1 bus loh Mas, kalau seandainya Better Day itu tahun depan dan 6 orang tim Anda seperti sampean, berarti sampean bisa bawa 6 bis loh tahun depan, betul nggak? Bisa bayangkan nggak bisnis Anda kayak apa, betul nggak? Nah, itu kita berpikir struktur. Kekuatan bisnis kita itu dimultiplikasi. Cuma pertanyaannya apa yang diduplikasikan? Makanya dari awal kita wanti-wanti ke teman-teman, Anda yang harus sistem. Kalau union minta Anda datang ke Better Day sekian puluh orang, pastikan Anda bawa sekian puluh, bukan untuk union. Tanpa Anda pun union akan bawa orang-orang yang lain gitu loh. Misalnya tim-tim lain dari Madiun, mungkin dari Jombang atau dari mana gitu. Karena setelah Better Day kita akan mainkan lagi ada pertemuan. Cuman saya belum bisa ceritain sekarang, tapi trust me, setelah Better Day nanti teman-teman akan tahu kunci bisnis ini ada di mana, irama bisnisnya. Ikuti aja cara mainnya. Nah, teman-teman, mau nggak tahun depan selesaikan semua? Bisa gini, saya mau pensiun Mas, boleh nggak? Boleh. Targetnya berapa? 50 juta baru saya mau pensiun. Udah, berarti pastikan tahun depan angkanya 50 juta. Bisa nggak? Bisa. Ikuti parameternya. Kenapa? Parameter 50 juta itu Anda punya minimal 4 kedalaman. Itu kuncinya. Kalau nawarin orang nanya yang dia masih butuh duit, nah kalau nggak butuh duit jangan dulu. Ya mungkin nanti cara mainnya, tapi intinya gitu. Nah sekarang kita mainkan Better Day-nya. Kalau kita mau besok, kita masih punya 30 hari efektivitas. Maksudnya gini, untuk angka 50 juta bekerja dengan 6 orang susah Mas ciptainnya. Tapi kalau ada 60 orang Anda pengen 50 juta, itu lebih mudah tercapainya. Karena gini, 6 itu kerjanya sama 60 beda Mas. Kerjanya nanti 60 lebih banyak main ke dalam. Kalau 6 itu banyak main ke lebar. Kita kalau mau bangun 60 itu bisa 2 cara Mas. 6 orang bawa 10 atau 10 orang bawa 6. Itu lebih mudah ya. Dengan kata lain, kan karena tidak pernah ada batasan. Saya akan ngundang dia ke satu tempat. Tujuannya semata-mata kalau besok dia ngundang orang, saya bisa bantu. Karena kan saya menunjukin caranya. Lah kalau orang ke rumah orang 24 jam di luar terus dibantu 10 orang dikali 10 celaka bos. Itu kenapa saya bilang faktor duplikasi, multiplikasi bagus, tapi faktor duplikasi juga kita harus pikirkan. Karena kalau sampai 1 orang, 10 nih bergabung. Karena dia tahu caranya sekedatangin orang, nah 1 orang ini akan ke 10 orang, 1 orangnya akan ke 10 orang, berarti dalam 1 hari akan ada 100 pertemuan dan sampai ke 100 tempat. Kira-kira sanggup nggak? Nah, itu yang tidak bisa diduplikasi. Nah, ada lebih baik kalau saya ngundang dia,
ke satu tempat yang saya bisa mengundang 2-3 orang, jadi saya lebih efektif mainnya. Jadi saya bisa ceritakan misalnya 1, 2, 3. Saya ceritakan, Mas Riza, Mas Zainuri, terima kasih sudah datang. Dan saya ngajak kemarin ketemu ya, kita mau bicarakan satu proyek. Nah, saya punya proyek nih teman-teman. Ya, proyek saya bagaimana kita membangun market pasar yang di sini sehingga nanti Mas Zainuri tahun depan itu bisa punya penghasilan 25 juta. Kira-kira tahun depan mau nggak punya penghasilan 25 juta? Oh, mau lah. Mau tahu nggak caranya mainnya, kerjanya? Nah, saya akan pakai kartu kertas, mereka lihat semua. Sederhana sih, saya cuma mainkan yang biasa itu 600. Nanti kalau belum tahu caranya kan ada videonya dan sebagainya. Jadi kita nggak ceritain di sini itunya. Nah, sudah nih. Setelah itu rata-rata Mas, mereka tertarik semua. Selesai? Enggak. Kalau mereka tertarik, saya akan lanjutkan untuk kode agentnya dan sebagainya, termasuk produk dan sebagainya. Kita akan bicara lebih serius. Dan saya ngajak mereka kemana? Mas Zainuri, oh sayangnya di sini tidak ada. Nah itu jadi masalah. Kenapa harus secepatnya punya BOP? Misalnya Mas Zainuri, saya bilang, Mas Zainuri, kalau seandainya saya punya tiga macam penghasilan, satu komisi, jualan baru dapat duit. Yang kedua punya tenaga penjualan, marketing, mereka jual sampai dapat off-rating tapi dari 10 orang, atau sampai saya suruh pegang satu usaha kantor cabang. Sampai yang mau yang mana? 1, 2, 3 mau yang mana? Yang tiga ya, kantor cabang. Nah kalau yang ini Mas, oke, kita ketemu orang, cerita produk, dapat closingan, selesai. Kalau yang ini seperti yang saya lakukan ini, saya ngajak teman-teman ya. Tapi kalau yang ketiga, teman-teman, saya ngajak ke pertemuan yang namanya BOP karena belajarnya di sana. Kalau mau jadi pengusaha, belajarnya di BOP. Nah, sekalian saya promosi BOP. Kan mau jadi pengusaha kan, Mas? Nggak mau jadi penjual kan? Apalagi cuma dapat penghasilan kecil, gitu enggak? Nah, caranya kita bawa, saya ngajak Mas Riza, Mas Zainuri sama teman-teman. Saya ngajak ke BOP, saya promosi BOP. Kenapa BOP? Why? Ada pertemuan selanjutnya BOP karena Mas Riza mau nggak? Mas Zainuri mau nggak punya penghasilan aktif atau pasif income? Mau punya aktif income atau pasif income? Dua-duanya. Mau dua-dua. Tapi kalau seandainya saya cuma kasih satu, mau yang aktif atau yang mau pasif? Pasif dong. Nah, Pengen jalan-jalan. jadi kalau tanya dia jawab gitu, saya akan bilang pasif. Mas, kalau mau punya pasif income, berarti kan punya bisnis yang punya sistem. Ya. Betul ya? Nah, saya akan kasih tunjuk cara bisnis saya memainkan sistemnya. Nanti ada di pertemuan yang namanya BOP. Saya ngajak dia ke sana. Kenapa kita pakai BOP, Mas? Karena gini, saya percaya Mas Riza jago jualan. Tapi Mas Riza jago jualan, Mas Zainuri jago jualan. Pertanyaan saya, Mas kan sampai nggak jualan asuransi pernah, loh? Oke. Pertanyaan saya, lebih mudah mana menciptakan omset 1 juta bulanan atau 1 miliar bulanan? Lebih mana? Lebih gampang menciptakannya? Ya? 1 juta bulanan. 1 juta bulanan. Bisa nggak punya passive income dengan 1 juta bulanan? Sulit. Tapi kalau punya omset 1 miliar bulanan, bisa nggak punya passive? Sepakat ya, passive income ya. Berarti kan 1 M. Pertanyaan saya kan tadi sulit kalau 1 juta. Padahal Mas, kalau Mas Riza tahu, Mas Zainur tahu, ciptain 1 miliar itu lebih gampang dibanding 1 juta. Serius. Gimana caranya? Saya tunjukkan di BOP. Kalau mau tahu caranya bagaimana menciptakan 1 miliar itu lebih gampang dibanding menciptakan 1 juta. Saya tunjukin ke BOP. Yang penting datang ke BOP. Datanglah ke BOP. Saya yakin, saya percaya nggak mungkin Mas Riza, Mas Zuri atau siapapun termasuk saya bisa ciptain 1 miliar sendirian. Tapi kalau dibantu 100 orang bisa nggak jadi 1 miliar? Yang jadi masalah gimana ciptain 100-nya, betul nggak Mas? Kalau saya punya alat bantu, mau nggak ikuti cara saya? Pastikan 100 orang tadi itu datangnya ke Berdetik. Oh, berarti pertemuan lagi? Iya. Karena gini teman-teman, kuncinya Anda punya passive income cuma satu. Kalau Anda punya pertemuan tanpa Anda,
Loh, kalau ciptain 100 kan nggak mungkin ada semua, pasti ada dibantu sama teman-teman, betul nggak? Paling gampang kan 10 orang bawa 10 udah 100, betul nggak? Iya. Berarti kan harus punya 10. Nah 10 ini siapa sih ngelakono? Ya awak dewe. Nah berarti kita bicara apa? Bicara alat bantu pertemuan, bicara juga faktor duplikasinya. Nah jadi kembali lagi mas, kalau kita punya BOP kita bisa mainkan itu. Tapi BOP juga kita di Surabaya cuma 2 minggu sekali. Berarti kita banyak mainkan apa? Main pertemuan harian mas, group meeting, one on one, table talk. Jadi kita bisa pakai home meeting mas, undang orang ke rumah kita pakai papan, nanti yang ceritakan leader kita. Nah sekarang kita kembalikan ke teman-teman. Untuk yang di Kediri, teman-teman mau buat bisnisnya, mau berkembang sekarang, atau nanti tunggu ada orang lain yang ngembangin bisnisnya baru Anda mau kembangin? Cuman di situ pertanyaannya. Kalau mau, ikutilah mentor kita. Mentor saya itu Pak Andre, mentor saya juga Pak Barus. Pak Andre ngomong, Pak Barus ngomong, Mas Aris, kalau Anda mau punya bisnis yang besar, itu dengan punya banyak leader. Kenapa? Karena hanya leader yang bisa menciptakan massa. Penjualan tidak akan pernah menciptakan jumlah orang yang banyak. Mereka hanya loyal sama Anda pada saat income-nya ada. Saat income-nya tidak ada, dia tidak akan loyal sama Anda. Tapi kalau Anda leader, punya leader yang banyak, mereka bukan loyal sama Anda, mereka akan loyal sama sistem. Karena leader itu bagian dari sistem. Kok bisa? Kalau Anda mau lihat leader, lihat di pertemuan. Kalau dia ada, berarti dia leader. Teman-teman ada di pertemuan nggak nanti? Dicek aja. Katanya mau jadi leader, cek. Kalau kita melihat bisnis kita, perkembangannya, lihat berapa banyak tim kita yang ada di setiap pertemuan. Seandainya Mas Zainuri mau dibantu sama Union, atau mau jalan sendiri? Yo, tim loh. Bantu Union ya? Tapi Union pakai syarat mas, kalau ke sini setiap kali ke sini sampai minimal ngundang 10 orang, sanggup nggak? Siap. Siap toh ya? Iya. Siap. Jadi caranya mas, sampai lakuin dulu, praktekin, nanti hasil dari presentasi itu laporkan ke Pak Andre. Pak, sorry Pak, tadi saya ketemu 3 orang Pak, saya presentasi gini, kok nggak ada yang mau bergabung? Pak Andre kan tanya, lo sampai presentasinya ya apa? Begini-gini ya jelas Thomas, sampai ngono, coba presentasinya dirubah gini. Nah itu daily bos, activity-nya. Anda tahu GPS kan? Sajanya saya tahu jalan mau ke Surabaya, mau ke Kediri. Saya tahu jalannya. Cuman kan saya tidak tahu macetnya di mana. Saya pakai Waze, karena di Waze itu kalau macet dia tanda merah. Terus saya nggak mau lewat itu, saya belok kanan. Nah leader Anda dalam hal ini Pak Andre sudah tahu mas macetnya di mana. Pak Andre bilang ke Sidoarjo mas, sekarang tuh ada bongkaran di jalan ini, jangan lewat situ. Oh udah tahu duluan sebelum ketemu masalahnya. Itu ketemu minimal ya, bisa table talk cara efektif itu ketemu 4 orang misalnya. Sehari ini bisa pagi, siang, sore terserah diatur. Pokoknya satu hari itu ada 4 orang mas. Mau 2-2, mau langsung 4 terserah gitu. Itu lebih efektif. Saringan awal presentasi tadi, apakah orang ini cocok main sama saya? Kalau sudah cocok, ada saringan kedua mas. Serius nggak kamu mau bangun? Besok ada nggak teman-teman kamu ajak ketemu sama saya? Nanti biar saya yang ceritain. Pada saat masuknya ke dia. Kira-kira dia mau nggak ngikutin? Kalau dia mau, saringan kedua. Selesai? Belum. Ketiga, apa itu? Pertemuan. Saringannya awal, saya ceritakan prospek bisnisnya, tertarik. Saringan kedua, saya bantu dia untuk membuat timnya, mau. Saringan ketiga, saya mau bantu Mas Zainuri bagaimana menciptakan leader di bawahnya dia. Yang mau tahu jadi leader siapa? Orang di bawah atau dia? Mas Zainuri atau orang ini yang mau jadi leader dua? Nah, berarti sampai yang saya ajak ke pertemuan. Pertemuan apa? Better Day. Sendiri. Ya enggak lah. Saringan keempat, efektivitas leader. Datang ke Better Day, bawa berapa mas? 10. Oke siap. Baru telepon, Pak Andre 10-nya gimana caranya? Itu yang benar. Saringan kelima itu pertemuan yang parameternya leader yang bisa menciptakan leader. Beda saringannya. Pertemuannya pun beda mas. Bentuknya di luar kota. Itu materinya 2 hari. Itu pecah kepalanya orang itu karena bicaranya banyak sekali. Lebih dalam. Mentalnya disiapin dulu. Karena akan banyak sekali hambatan, mulai dari orang terdekat,
mulai dari sisi keuangan, mulai dari sisi waktu, mulai dari sisi macam-macam, teman, itu yang akan berusaha narik sampai. Kenapa? Susah kalau dia orang sukses dan dia narik teman-teman untuk tidak sukses biar barengan dengan dia gitu, senasib gitu loh. Sangat. Asumsi aja mas, mulai sekarang target saya itu 10 tiket saya harus lepas, karena saya perlu mencari orang yang serius. Tiket ini mereka bayar mas, Ya. 50.000, mahal enggak? Mahal kalau dia belum lihat hasilnya, murah kalau dia melihat hasilnya. Maksudnya Anda tidak ada pun bisnis ini tetap ada itu. Nah kalau ngomong itu berarti ngomong sistem, sudah legacy, nggak bisa. Nah kalau saya akan pegang 10 tiket dan harus lepas dalam waktu 1 minggu, karena minggu depan itu better day. Kalau sudah lepas, konsultasikan lagi ke Pak Andre. Anda main kelebaran 40% aja, kan sudah ada 10. Tapi pastikan yang 10 tadi gulung ke bawah mas. Saya 70% waktu saya gulung ke mereka. Minimal lepas 2, 3, 6, lumayan mas. Nah dari 6 orang di bawah ini nanti kita buat gulungannya lagi. Sambil saya sekali-sekali saya ngelebar lagi. Tapi bukan prioritas saya mas. Prioritas saya 10 orang yang memang mau. Saya dari 10 mana yang mau gulung. Enggak semua belum tentu gulung. Paling aja yang bisa aku ngajak istriku lah, anakku sudah. Oh berarti memang belum saat ini. Tapi kan sudah 3 masuk di dia, 1 sama 2 misalnya. Saya ketemu 3 orang, ternyata ini mau gulung mas. Dari 10 3 orang mau gulung. Wah ini saya gulung mas ke bawah. Saya ngajarin pertemuan sama Mas Zainuri, dia sudah pegang 1 tiket. Mas mau nggak 1 tiket ini senilai 500 juta? Oh mau mas, ini kan nilainya 50.000. Bila perlu cara mainnya Mas Zainuri bawa orang, teman-temannya tadi bawa orang juga. Ya sudah saya semua presentasi semua. Ting 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 ting, mana yang jadi teng teng teng, itu mainnya. Nah ini harus siap jadi leader. Saya menunjukkan ke Mas Riza cara membangun bisnis ini itu bukan nungguin orang, ayolah kamu pasti sukses. Waktu saya pakai untuk panasin dia ketimbang saya nyari orang baru mas. Saya punya proyek gini-gini dan ternyata ini orang bagus. Lah coba saya tadi di sini terus, saya nggak nemuin ini. Itu kenapa saya ngelebar. Pada saat ngelebar, saya undang dia nggak? Datang ke pertemuan saya undang dia. Panas nggak dia? Panas. Nggak mau lagi dua-dua. Nggak apa-apa. Saya punya kelebihan apa? Saya bisa cari orang baru. Saya tidak dibatasi waktu. Dan saya punya kelebihan apa? Menceritakan dengan lugas. Nah, teman-teman kan belum bisa, makanya saya tarik mas. Tarik ke pertemuan ini, ngajak temanmu ya. Aku yang saya presentasi, gabungnya ke kamu. Oh saya punya tim besar, terus Pak Barus santai-santai. Bisa tetap jalan, tetap. Anda Pak Barus nggak bisa menghentikan Julai, menghentikan saya Paris, jangan ngelebar. Sorry Pak Barus, saya ngelebar bukan untuk Pak Andre, bukan Pak Barus. Saya ngelebar untuk bisnis saya, untuk bisnis impian saya. Urusannya nanti dapat top rating ke mereka, urusannya mereka, bukan urusan saya. Bisa nggak Pak Barus duduk santai di rumah terus, nggak kesini? Bisa nggak Pak Barus nggak kesini? Oh boleh, tetap dapat duitnya, tetap. Betul. Pertanyaan saya satu, Pak Barus bisa dapat duitnya, tapi tidak bisa dapat bisnisnya. Siapa yang dapat bisnisnya? Pak Andre. Oke, mungkin teman-teman tahu Pak Barus, karena waktu itu Pak Barus ikut. Tapi kalau sudah 5 kedalaman, siapa yang kenal Pak Barus kalau tidak pernah datang? Di pertemuan tidak ada. Yang dilihat leadernya Pak Andre. Suatu saat Pak Andre pindah, dia ngikut siapa? Ngikut Pak Barus atau ngikut Pak Andre? Andre. Pak Andre, bukan Pak Barus. Siapa Pak Barus? Yang ciptain 1000 itu yang punya bisnisnya. Siapa? Pak Andre. Jadi cara paling efektif itu menciptakan orang baru di sampingnya orang baru. Bukan mengharapkan orang bagus ini turun ke bawah, melebarkan. Yes, dia akan besar bukan karena Anda, karena dia punya impian besar. Tapi Anda tidak punya bisnisnya dan Anda tidak punya nilai tawar di situ. Gitu bos cara membangun bisnis. Bukan kita mengharapkan mudah-mudahan saya rekrut orang bagus, mengharapkan orang ini jadi tim bisnis saya besar. Wah, celaka kalau Anda pengen berharap bisnis Anda. Tidak akan terjadi. Anda bisa dapat duitnya, tapi Anda tidak bisa dapat bisnisnya. Kenapa? Hati-hati. Kalau seandainya dia nggak suka sama ini tinggal 1 orang kan. Dia nggak suka sama Anda, dia pindah jaringan aja, semua dibawa. Ini gigit jari Pak, nangis Pak. Bulan depan income-nya 0, padahal setiap bulan dia dapat 1 miliar. Gila nggak?
Tapi saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena Union tidak pernah mengajarkan hal itu. Gini, Anda tidak perlu nunjukin Anda punya kelebaran. Anda bangun naik kelebaran. Suatu saat Anda jalan ke kaki yang pertama, ketemu dia bilang gini, gila leader saya tambah lama omongannya tambah tajam ya kayak siletnya. Yang sudah diasah ke 10 kaki gimana nggak tajam Pak? Tapi dia nggak pernah ngasah ke sini. Nyapret tambah lama kok tambah blow on ya. Pintaran aku kenapa? Dia sudah kelebar 10 kaki. Hati-hati, bisnis ini bisnis paling nggak enak. Kenapa? Jadi leader soalnya. Jadi leader Anda diminta untuk bertumbuh. Jadi saya ngomong apa dulu ya? Kalau teman-teman ada yang malas untuk belajar, sebaiknya undur diri dari sekarang. Nah ini karena tidak ada rekrutan kan? Saya berani ngomong gitu. Dari tadi Pak Rizky, Pak Adin gara-gara kepala. So, jadi gitu cara mainnya kita. Kalau Anda tidak siap konsekuensi 500, Anda kan pengen punya income 1 miliar sebulan. Nah konsekuensi kerjanya jadi leader, dan jadi leader itu nggak enak. Ternyata bukan kerja kerasnya yang nggak enak. Nggak ada di sini kerja keras yang kerjanya enak, ngomong, ngopi, duduk, ngerokok. Bukan fisik yang membuat Anda stres, tapi mental yang membuat Anda stres. Jadi leader itu Pak, nggak enak Pak. Tapi duitnya enak. Nah, sampai mau milih mana? Kerja keras gak dapat duit, atau kerja jadi leader tapi duitnya gede Pak? Saat dimana sistem itu sudah berjalan, Anda mau kemana aja, 10 orang ini sudah gila-gilaan, Anda tidak perlu berkembang Pak. Anda sudah menjadi legend di atas Pak. Sudah tidak usah diomongin Pak Barus itu siapa. Sampai ujung titik di mana orang tahu siapa Pak Barus. Karena legend. Kenapa? Timnya tersebar seluruh. Dan bukan karena 1 orang, tapi karena 10, 1000 orang kelebaran. Itu yang kita ingin bangun di sini teman-teman. Dan kita mulai dari Better Day. Siapa yang harus maju di Better Day? Ya kita semua ini. Atau nanti ada orang yang mau, siapa aja terserah. Yang mau jadi bagian dari Union. Tapi percayalah kalau nanti 1, 2, 3 tahun Union besar, itu pasti Anda nomor 1-nya, bukan orang lain. Kalau 3 tahun nanti besar, kalau Anda mulai sekarang, berarti Anda nomor 1-nya, bukan orang lain. Amin ya. Serius. 3 tahun Union gede di mana-mana di Kediri. Pokoknya orang gini dengan, Mas, Union ya, aku gabung Mas. Kenapa? Union. Bukan karena dipresentasi, dia cari Unionnya Pak. Karena dia tahu, dia gabung Union, pasti kaya. Tapi kita harus buktikan dulu kata-kata kita. Gimana? Kerja Rek. Besok ketemu orang. Makanya ditanya 10 orang, 10 kali ditolak lebih bagus. Berarti ilmu saya lebih nambah 10 kali. Loh saya kan kalau ditolak orang jadi tahu jawabannya. Ya tapi jangan karena ditolak 10 tuh tidak pernah konsultasikan ke leader. Karena leader pasti banyak ketemu ditolak lagi. Makanya kan konsultasikan kepada leader aktif. Karena kalau leadernya nggak aktif, Anda bertanya, dia apa ya? Bentar ya. Ya. Itu ciri-ciri dah. Kalau ditanya, gitu. Tapi nggak enak. Ini mumpung leader semua loh ya. Tapi percayalah kalau Anda nggak jadi leader di sini, pasti akan ada orang yang jadi leader di sini. Entah dari Mas Najib, entah dari saya, entah dari Mbak Uli sudah melakukan. Jangan salah loh, Mbak Uli itu sudah curi step. Gitu-gitu dia gitu datang loh. Jangan salah, nanti dia konsultasi Mas. Dia nanti gitu biasanya malam. Ini orang Mas, begini. Ya wis Mbak Uli begini. Mas Najib belanja di Indomaret. Oke? Boleh nggak bawa masukkan semua barang yang sampean mau masukkan ke keranjang? Boleh kan? Nggak dilarang kan? Tapi pada saat di depan kasir, sampean hanya bisa membawa barang yang Anda bayar. Betul? Betul. Kalau Anda nggak bayar, Anda nggak bawa. Betul nggak? Kita hanya bisa mendapatkan apa yang kita mau bayar. Nah, Anda mau 1 miliar, bayarlah harganya. Kita bicara Better Day. Ya, kalau teman-teman mau bisnisnya besar, fokus ke Better Day. Mau ngomong apapun besok, Better Day. Mau BOP kayak mau one on one kayak promosikan BOP. Karena kecepatan bisnis kita dihitung dari berapa banyak orang yang kita bawa ke BOP. Teman-teman kalau mau bisnisnya berkembang, jangan jalan sendiri. Makanya tadi saya tanya Mas Riza, Mas, pengen omset 1 juta atau 1 miliar? Gue 1 miliar. Kira-kira yang susah yang mana Mas? Yang 1 miliar lah Mas Aris, 1 juta masih gampang. Dia bilang gitu kan.
Income-nya gedean mana mas? 1 miliar omsetnya atau 1 juta ya? 1 miliar. Pertanyaan saya, kalau 1 miliar kan nggak mungkin sendirian. Tapi kalau 100 orang bantu, kira-kira jadi nggak 1 miliar? Nah pertanyaannya, BFP create 100 orang itu. Cara paling gampang, paling cepat, 1 tahun kerja Anda, kan itu 1 tahun tuh 100 orang. Mau nggak kita buat 1 hari? Makanya kerja kita paling berat itu before better day. Kenapa? Kita promosi mas. Sebisa mungkin saya ngajak banyak orang. Investasi kita itu banyak bawa orang ke pertemuan. Serius teman-teman. Kalau Anda tidak percaya, ayo kita buat kontrak malam hari ini. Hitam di atas putih pakai materai, saya akan ganti 10 juta. SKB ya, syarat itu berlaku. Maksudnya di persentase. Jangan-jangan tanpa Anda panggil Pak Lurah, Pak minta KTP-nya. Saya mau bawa orang ke pertemuan, saya bayarin KP. Saya kenapa nanti dapat 10 juta dari nggak ngono rek caranya. Kalau ngono ya, tapi maksudnya Anda proses terus bawa puluhan ratusan orang ke pertemuan, terus bisnis Anda nggak berkembang. Anda ke saya, ini kontraknya Pak kemarin, saya udah bawa, tunjukin kan tiketnya, datang orang di presentasi, 100 orang datang, nggak ada satupun Pak yang berkembang. Minta 10 juta, kita bayar 10 juta. Jadi karena orang nggak digituin pun jadi loh Pak. Mas Najib tahun depan kira-kira targetnya apa Mas? Tahun depan? Iya. Tahun depan saya sudah ada kantor. Nah, target berapa miliar Mas? Target awal, omset? Omset awal 1,5 M. Nah, lebih baik kerja capek setahun dibanding Anda capek seumur hidup. Kerja terus, nggak jadi apa-apa. Kalau Anda percaya, lihat sekeliling Anda yang kerja sampai tua gitu. Jadi apa? Mau kehidupannya kayak gitu? Finish kehidupan Anda seperti itu? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau finish kehidupan kita minimal 1 tahun ke depan, at least lah ratusan juta masuk di rekening. Itu target minimal. Target jangka pendek. Target yang lain, yo nanti Pak kita buat Pak. Yo udah pasti duplikasinya kalau tahun depan bisa 100, gimana tahun depannya? Ini MSIG itu luar biasa. Marketing plan-nya, bayangkan loh, punya omset 8.500.000, Anda bisa punya income ratusan juta. Ada nggak bisnis kayak gitu? Kalau ada, tunjukin, saya mau ikut soalnya. Ada. Sudah di dalamnya udah itu. Hah? Sekarang saya tanya, ngepet itu perlu usaha nggak? Perlu kerja nggak? Lo ngepet aja perlu usaha, beli kerja. Apa mana awak dewe lo nggak ngepet? Terus mintanya sukses. Lah, iki gendeng mangan. Pilihannya mau saya yakinkan atau mau yakin sendiri? Yakin sendiri no. Kalau Mas Zainuri nanya ke semua orang, jawabannya pasti sama. Untuk mengambil satu keputusan dalam hidupnya, apalagi keputusan yang besar ya, pasti dia mau yakin sendiri. Dan tidak mau dia diyakinkan. Lah, terus Anda bilang, wah ini bisnis bagus. Kata siapa? Kata Anda kok, bukan kata dia. Nah, tapi kalau Anda promosi satu hal gitu, yang tidak langsung berhubungan dengan Anda, itu dia kecenderungannya lebih permisif, lebih bisa menerima. Makanya saya akan bicara banyak better day. Bagaimana better day itu bisa merubah kapasitas orang, bagaimana better day itu bisa membangun bisnis orang lebih besar, bagaimana better day itu orang yang jadi negatif jadi positif. Better day ini satu komunitas para pengusaha isinya, orang-orang yang pengen sukses. Jadi kita ada di luar sana perkumpulan namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri, itu perkumpulan pengusaha-pengusaha yang kawakan. Tapi pengusaha muda itu namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan di Union kita punya kumpulan para orang-orang yang mau sukses, yang mau punya usaha, namanya Better Day. Jadi kita punya komunitas Mas. Jadi kalau saya mau ngajak orang ke Better Day, saya bilang saya ngajak dulu. Kalau saya promosi Better Day, Mas Zainuri, sebelum Mas Zainuri melangkah lebih jauh, mengambil keputusan yang lebih pasti, yang lebih berat, nanti akan keluar duit lebih banyak, waktu lebih banyak. Kira-kira lebih enak mana Mas? Sampean lihat dulu, ibaratnya film itu saya kasih trailernya. Nanti kalau sampean mau ada di bisnis ini tuh kayak begini loh. Rumahnya bisnis ini kayak gini. Mas, ketimbang sampai nanti salah ngambil keputusan, sudah serius, sudah keputusan yang dalam, jangka panjang, lebih baik Mas ngambil keputusan pendek aja. Saya kasih tunjuk ya, saya punya komunitas yang isinya ini para pengusaha semua, orang yang ingin sukses Mas. Jadi nanti di sana sampai akan bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses, yang mengalami bagaimana proses kehidupan sehingga dia bisa punya income besar. Itu pengusaha-pengusaha di sana. Mas sampai mau kan belajar sama pengusaha? Ini
seminarnya, ini tiketnya 50.000. Ini bukan untuk bayar ini cuman untuk melihat Anda mau serius nggak datang ke sana. Kalau memang mau serius, Anda bayar 50.000. Oh iya mau. Jadi jangan putusin apa-apa dulu, lihat dulu di sana. Nah, nanti keluar dari sana, ya, kalau sampai memang tertarik, baru kita bicara lebih jauh, betul ya? Nah, kalau sekarang ini dulu. Minimal saya pastiin dia datang ke Better. Saya sudah prospek tadi. Cuman jawabannya dia, saya pikir-pikir dulu. Saya begini dulu. Nah, ketimbang saya maksa, kecenderungannya kok jadi nggak bagus gitu. Kalau mau ngambil keputusan kan informasinya harus lengkap dulu, betul nggak, Mas? Nah, saya punya komunitas. Komunitas ini orang di sana itu semua orang sukses. Nanti yang naik ke atas panggung yang bicara tentang kehidupan suksesnya dia, sampai bisa belajar, Mas. Bagaimana dia bisa hidup sukses dan sebagainya. Keputusan apa yang dia belajar dari situ. Tapi kalau orangnya sudah tertarik, yo jangan bilang, Mas jangan gabung dulu ke Better. Wah, ini soro ya. Katanya Mas Haris gitu, gak ngono, bukan gitu.